Bismillahirrahmanirrahim. Hukum 15. Habisi musuh-musuh Anda sepenuhnya. Semua pemimpin besar sejak zaman Musa telah mengetahui bahwa musuh yang ditakuti harus dihancurkan sepenuhnya. Terkadang mereka mengetahuinya lewat pengalaman yang sulit. Jika satu bara api dibiarkan menyala, betapapun kecilnya api itu, pada akhirnya kebakaran akan menyebar. Lebih banyak kerugian yang timbul karena kita berhenti di tengah jalan dibandingkan dengan melakukan pemusnahan total. Musuh akan pulih dan akan membalas dendam. Maka habisi dia tidak hanya secara lahir, tetapi juga secara batin. Dalam upaya memperebutkan kekuasaan, Anda akan memunculkan persaingan dan menciptakan musuh. Akan ada orang-orang yang tidak dapat Anda menangkan, yang akan tetap menjadi musuh Anda. Apapun yang terjadi, musuh-musuh seperti itu mengharapkan yang terburuk bagi posisi Anda. Tak ada yang lebih mereka inginkan selain melenyapkan Anda. Jika dalam pergumulan Anda melawan mereka, Anda berhenti di separuh atau bahkan 3/4 perjalanan karena belas kasihan atau harapan akan rekonsiliasi, Anda hanya membuat mereka semakin bertekad, semakin sakit hati, dan suatu hari nanti mereka akan membalas dendam. Mereka mungkin bersikap ramah untuk saat ini, tetapi ini hanya karena Anda telah mengalahkan mereka. Mereka tidak punya pilihan lain selain menunggu waktu Anda lengah. Solusinya, jangan tunjukkan belas kasihan. Jangan tersinggung dengan kebencian mereka. Habisi musuh Anda sepenuhnya, seperti dia akan menghabisi Anda pada saatnya nanti. Pada akhirnya, satu-satunya kedamaian dan keamanan yang bisa Anda dapat harapkan dari musuh-musuh Anda adalah melenyapkan mereka sampai ke akar-akarnya. Mao Zedong mengetahui pentingnya hukuman ini. Pada tahun 1934, sang pemimpin komunis dan sekitar 75.000 tentara yang tidak berpersenjataan lengkap melarikan diri ke pegunungan terpencil di barat Tiongkok untuk menghindari pasukan Chiang Kai-shek yang jauh lebih besar dalam apa yang kemudian disebut Mars Panjang. Chiang bertekad melenyapkan setiap komunis yang ada, dan beberapa tahun kemudian hanya kurang dari 10.000 tentara Mao yang tersisa. Malahan pada tahun 1937, ketika Tiongkok diinvasi oleh Jepang, Chiang memperhitungkan bahwa komunis tidak lagi menjadi ancaman. Dia rupanya memilih untuk menghentikan pengejaran dan berkonsentrasi untuk mengusir Jepang. 10 tahun kemudian, komunis sudah cukup pulih untuk mengalahkan tentara Chiang. Chiang yang sudah terlena melupakan kebijaksanaan dalam menghancurkan musuh. Sementara Mao belum. Sementara Mao dengan komunisnya ternyata dalam 10 terakhir menyusun barisannya untuk mengalahkan Chiang. Pada saatnya terjadi, Chiang kemudian diburu sehingga dia dan seluruh pasukannya melarikan diri ke Pulau Taiwan. Tidak ada yang tersisa dari rezimnya di Tiongkok daratan hingga saat ini. Tujuan kemenangan total adalah sebuah aksioma peperangan modern dan dikodifikasikan oleh Karl von Clausewitz, filsuf perang terkemuka. Menganalisis operasi militer Napoleon,
Van Clausewitz menulis, kita mengklaim bahwa pemusnahan langsung kekuatan musuh harus selalu menjadi pertimbangan dominan. Begitu kemenangan besar diraih, tidak boleh ada pembicaraan tenang jeda tentang ruang bernapas, tetapi hanya mengejar, menyerang musuh sekali lagi, merebut ibu kotanya, menyerang cadangannya, dan apapun yang mungkin bisa memberi negaranya bantuan serta kenyamanan. Alasannya adalah, setelah perang terjadi negosiasi serta pembagian wilayah. Jika Anda hanya meraih kemenangan sebagian, Anda pasti akan kehilangan apa yang telah Anda peroleh melalui perang dalam upaya negosiasi. Solusinya mudah. Jangan biarkan musuh Anda memiliki pilihan. Musnahkan mereka dan wilayah mereka akan menjadi milik Anda sepenuhnya. Tujuan dari kekuasaan adalah untuk mengendalikan musuh sepenuhnya, tanpa belas kasih. Untuk membuat mereka menuruti keinginan Anda tidak bisa hanya bertindak setengah-setengah. Jika mereka tidak punya pilihan, mereka akan terpaksa menuruti perintah Anda. Penerapan hukum ini jauh melampaui medan perang. Negosiasi adalah ular berbisa yang akan menggerogoti kemenangan Anda. Jadi, jangan beri musuh Anda apapun untuk dinegosiasikan. Jangan ada harapan, jangan ada ruang bermanuver. Mereka hancur, titik. Jadilah realitas. Jika Anda bersikap kejam terhadap musuh Anda tidak akan pernah aman. Ingat, jika Anda tidak bersikap kejam terhadap musuh, maka Anda selamanya tidak akan pernah aman. Jika Anda tidak dalam posisi yang mampu menyingkirkan mereka atau mengusir mereka dari hadapan Anda, setidaknya pahamilah bahwa mereka membuat rencana untuk melawan Anda, dan abaikan keramahan apapun yang mereka tunjukkan. Satu-satunya senjata Anda dalam situasi seperti ini adalah kewaspadaan Anda sendiri. Seekor ular berbisa yang dilindas di bawah kaki Anda, tetapi dibiarkan hidup, akan bangkit lagi dan menggigit Anda dengan bisa dalam dosis ganda. Musuh yang dibiarkan berkeliaran itu seperti ular berbisa dalam kondisi sekarat yang Anda rawat hingga sehat kembali. Waktu membuat bisanya semakin kuat untuk menggigit Anda dengan double racun yang masuk ke tubuh Anda. Perlu dicamkan bahwa manusia itu harus dibelai atau dimusnahkan. Mereka akan membalas dendam atas luka kecil, tetapi tidak bisa membalas dendam atas luka besar. Oleh karena itu, luka yang kita timbulkan terhadap seseorang harus sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu takut akan pembalasannya. Niccolò Machiavelli 1469 sampai 1527.